Berarti pengalamannya itu Kebumen sebelah paling barat, Rowokele pernah, Kebumen kota pernah, Kebumen sebelah selatan, Mirit itu yang terkenal jambu kristalnya, kelengkengnya. Memang menjadi penyuluh yang pertama ya memang kita harus telaten sabar karena kita melayani petani yang notabene itu dari berbagai kalangan. Dulu penyuluhnya pusat ya? Pusat. Ya. Ini sekarang mau tarik lagi pusat ya? Ini alhamdulillah. Tapi Pak Budi udah pernah jadi pusat. Ya. Kalau Pak Budi ditarik di pusat, kemudian nanti purnanya di daerah ini berarti ya? Iya. Yang muda-muda besok semoga aja katanya mau ditarik ke pusat lagi. Perbedaan menjadi pegawai pusat zaman Pak Budi dulu masih muda dengan pegawai daerah ya, dialihkan statusnya karena otonomi daerah, ditaruh di daerah. Itu yang paling terlihat terkesan apa itu bedanya Pak Budi? Waktu itu adopsinya mulai dari demplot kayak gitu akan lebih mudah ya Pak? Ya, akan lebih mudah. Kemudian ada kegiatan yang APBN ya sama dengan kita, kemudian ada bantuan benih itu kan, ada bantuan benih itu ternyata menggunakan varietas unggul yang ganja itu. Ya, kayak gitu. Harusnya penyuluh kayak gitu ya? Iya, tapi kan harus memanfaatkan lingkungan yang betul. Seberapapun harus kita manfaatkan. Bahkan Pak Budi walaupun nggak punya lahan nganti sewa ya, sampai sewa ya, direwangi. Karena nggak mungkin nanam semangka di halaman gitu, sampai sewa. Sampai sewa saya. Jadi berani berkorban spekulasi, satu untuk menghasilkan uang buat kita, yang kedua yang paling penting ini ilmunya. Jadi kalau ditanya petani tandur semangka pripun Pak Budi, udah pernah jawab, udah pernah ngelakuin, menjawab mudah gitu ya Pak Budi ya. Tugas-tugas kita. Dan yang paling penting kita harus profesional. Profesional. Sekolahku penyuluh itu harus profesional. Siap menjalankan tugas pokok dan fungsi ya. Iya, kayak gitu. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya lagi ada di BPP Prembun, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bersama saya ada sesepuh kami di Kebumen, senior kami. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Nun sewu Pak Budi, mengganggu kegiatannya, mengganggu acaranya. Kami di sini pengen meminta wejangan nih Pak Budi nih. Tapi sebelumnya kenalkan dulu Pak Budi. Walaupun udah pernah kita podcast, bolehlah disampaikan ke sahabat tani Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, perkenalkan saya nama Budi Purnomo. Saya bertugas di BPP Kecamatan Prembun. Dan pada sore hari ini kita berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya. Ya, gimana Mas? Ini ngomong-ngomong kita udah pernah podcast ya Pak Budi. Waktu itu dengan hostnya Mbak Yuni. Waktu itu kita di Mirit ya. Pak Budi ini pengalaman keliling Kebumennya itu banyak. Kalau boleh tahu Pak Budi, dari pertama tugas jadi PPL ya, tugas jadi PPL langsung di Kebumen atau di mana Pak Budi? Iya, saya di Kebumen, masih di Kebumen. Di kecamatan mana aja yang pernah di? Ya, gini Mas Nur, yang pertama kali kita di Kebumen itu waktu itu kita dititipkan sementara di BPP Prembun ini pada tahun 1989 atau 98. Itu pertama tugas 89. Iya, 89. Kayak gitu. Kemudian kurang lebih 2 atau 3 bulan kami ditempatkan selaku penyuluh pertanian. Nah, ini penyuluh pertanian beneran loh. Iya. Berarti dari lahir penyuluh ya. Dan sampai pensiun ini besok Senin beliau pensiun ini. Iya. Ini masih selamat sebagai penyuluh ya Pak? Iya, masih selamat. Ya, itu saya ditugaskan di Kecamatan Rowokele tahun 1989. Berarti di sini cuma sebentar langsung ditaruh di Rowokele? Di Rowokele. Itu kurang lebih di sana sampai tahun 1900 gini Mas, keliru mohon maaf.
Saya pertama kali masuk di Kabupaten Kebumen itu menjadi penyuluh tahun 1989. Iya. Kemudian ditugaskan di Rawakele selama kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. 6-7 tahun. Iya. 6-7 tahun, yaitu sampai tahun 1993. 93. Ya. Saya kelas 3 SD itu, Pak. Ya. Kemudian ya pengalaman kami waktu di Rawakele ini ya Mas Anwar. Iya. Pengalaman kami di Rawakele. Saya tuh umurnya kalau tidak salah baru umur 18 tahun atau 19 tahun. Mosok. Iya. Berarti Pak Budi dulu 19-an tahun. masih 19 tahun kan masih tamat SMA ya dulu berarti? SMA. Waktu itu namanya SPMA ya? SPMA. Berarti dulu SPMA. SPMA, saya dari SPMA. Ada formasi di tahun 9. Saya selesai tahun 1986. 86. Formasi 1989. 89. Formasinya 87. 1988 saya masuk ya gitu, masuk ya gitu. Di tahun 1989 ditempatkan di Kabupaten Rawakele. 6 tahun sampai 93 di sana, kemudian pindah kemana Pak Budi? Waktu itu ada tugas belajar Mas Nur. Yang sekarang ya, makanya Pak Budi sekarang ya. SPKP ya, tentunya ya. Saya tugas belajar di Jogja, terus dulu namanya APP, Akademi Penyuluh Pertanian, yang kemudian ganti STTP, kemudian terakhir menjadi Polbangtan, kalau sekarang namanya Polbangtan. Berarti sampai langsung ya selesai di sana karena 3 tahun, jadi tahun 1998 saya selesai tugas belajar. Setelah itu selesai saat ditugaskan di Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kota. BPP Kebumen ya. BPP Kebumen. Kemudian selama kurang lebih sama 6 tahun, ya 6 tahun di Kecamatan Kebumen, BPP Kebumen, saya dipindahkan di Kecamatan Mirit tahun 2004. Nah, tahun 2004. Ya. Sampai tahun 2022, kurang lebih ya 16 tahun ya. Di Mirit ya kayak gitu. Di Mirit 16 tahun, 2022 baru pindah ke Prembun sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya ini. Berarti pengalamannya itu Kebumen sebelah paling barat, Rawakele pernah, Kebumen Kota pernah, Kebumen sebelah selatan, Mirit itu yang terkenal jambu kristalnya, kelengkengnya. Terakhir di sini, dan besok ini hari Senin, hari terakhir kerja ya Pak Budi ya. Ini Pak Budi, berdasarkan pengalaman udah berarti berapa puluh tahun itu Pak kalau dihitung Pak masa kerjanya? 37 tahun. 37 tahun masa kerjanya. Marem ya Pak Budi? Alhamdulillah marem. Menyenangkan jadi penyuluh itu. Menyenangkan ya? Tapi memang Pak Budi dari lahir, maksudnya dari CPNS waktu sampai PNS sampai sekarang nggak pernah keluar dari penyuluhan? Nggak pernah. Pernah jadi pejabat gitu atau apa, eselon berapa gitu nggak pernah? Nggak kepengen ke struktural apa gitu? Nggak pernah. Mungkin udah panggilan jiwa Pak. Panggilan jiwa ya. Dan Pak Budi ini udah berhasil membina kelompok-kelompok luar biasa ya sahabat tani. Terakhir kita podcast di Mirit ya Pak Budi, ada kelompok di sana, ada petani kelengkeng yang cukup maju, menjadi tempat studi kelengkeng, tempatnya Pak Janan ya, waktu itu, dan itu sukses. Itu salah satunya adalah kurang lebihnya berkat binaannya Pak Budi ini nih. Ini rahasianya Pak Budi. Jadi penyuluh itu kan gampang-gampang susah kan ya Pak Budi ya. Ini selama bekerja 37 tahunan itu yang pelajaran apa yang paling penting yang bisa ditularkan kepada kami itu Pak Budi? Ya, terima kasih nih Mas Nur. Ini pertanyaan yang bagus, mungkin saya juga sulit menjawabnya. Kalau udah coba untuk menjawabnya. Ya, memang jadi penyuluh yang pertama ya memang kita harus telaten sabar karena kita melayani petani yang notabene itu dari berbagai kalangan. Dilihat dari pendidikan, mungkin ada yang pendidikannya hanya tidak sekolah, ada yang tidak sekolah,
hanya sekolah dasar, kemudian sampai SLTA, sehingga mereka punya banyak pemikiran-pemikiran yang lain di luar kemampuan kita. Namun kita selaku penyuluh tetap kita melihat dengan yang benar ya sabar. Sabar kuncinya ya Pak. Sabar. Jadi memang di lapangan menghadapi dari berbagai pendidikan yang kompleks. Ya. Kalau seperti anak sekolah kan lain lagi, umurnya sama, tempatnya sama, ada kurikulumnya. Walaupun kita punya kurikulum sendiri, Mas. Iya. Kurikulum sendiri. Kalau di tempat kita kan harus kita buat sendiri dengan cara kita punya rencana kerja, penyuluhan pertanian, ada programnya gitu ya. Nah, itu di situ. Dan nanti dituangkan dalam sistem lakunya. Ada sistem lakunya, latihan dan kunjungannya kita ke petani atau ke kelompok. Tapi artinya implementasinya untuk melaksanakan program itu yang kita hadapi objeknya itu kan beda-beda Mas tadi kan ya. Pendidikannya beda, ada yang nggak sekolah, ada bahkan yang sarjana yang kita hadapi juga ada. Iya. Mungkin bisa jadi kita menghadapi yang jauh lebih pintar dari kita. Itu nanggepinnya kayak gimana Pak Budi? Kalau kan angel toh, maksudnya susah kan ya kita menyuarakan dengan satu nada atau satu klaster sesuai pemahaman kita belum tentu diterima oleh pemahaman audien kita. Itu gimana Pak? Ya memang kunci yang utama kita ya harus memahami yang mau disuluh gitu ya. Yang kita disuluh, yang mau kita bina, kita harus memahami itu. Karena latar belakangnya yang berbeda-beda. Dan yang paling utama adalah pendekatan. Nah, pendekatan. Itu gimana pendekatannya Pak Budi? Kan pendekatan kita itu kan ada, kalau di sistem penyuluhan kan ada dengan cara kelompok, perorangan, individu, kan itu harus kita dekatin. Harus tahu dulu latar belakang mereka seperti apa. Kita harus mempelajari ke sana. Sebelum menyampaikan inovasi teknologi, harus dekat dulu. Ini kunci banget ini sahabat tani. Berarti harus dideketin dulu baik perseorangannya atau kelompoknya. Iya kayak gitu. Itu karakternya seperti apa, baru kita masuk gitu. Iya. Butuh waktu lama dong untuk menyampaikan teknologi itu Pak Budi. Ya memang penyuluh itu seperti itu. Kalau enggak kita memberikan secara langsung instan, mereka pun belum tentu menerima kayak gitu. Karena kan harus kita mengetahui, harus kita mengetahui dulu karakternya orang kayak gimana, seperti apa, ngomongnya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kan kayak gitu. Kalau kita enggak tahu adat kebiasaan mereka, ya kita nggak diterima ya. Iya. Pernah punya pengalaman nggak diterima atau gimana? Enggak Pak Budi dulu Pak Budi? Ada. Ini pengalaman saya dulu waktu di Rowokeli. Awal-awal masih muda dulu ya. Masih muda. Ini pada saat itu petani kita itu khususnya untuk tanaman padi. Tanaman padi pada saat itu varietas yang disukai adalah kualitas yang umurnya panjang. Iya. Kualitas Cisadane walau itu. Yang panennya lebih dari 4 bulan ya. Lebih dari 4 bulan. Mereka itu kita ingin memasukkan varietas baru yang umurnya lebih pendek itu luar biasa susahnya. Karena dia sudah terbiasa dengan tanam varietas jenis itu yang memang kala itu memang produksinya kita akui memang produksinya tinggi kayak gitu. Produksinya tinggi. Waktu itu Pak Budi sebagai penyuluh suruh memasukkan teknologi varietas umur genja gitu, umur pendek. Iya, umur genja. Terus gimana itu? Nah, alhamdulillah pada saat itu kan ada yang namanya UKB, uang pembinaan bimbingan penyuluh kayak gitu. Oh gitu. Uang kegiatan bimbingan namanya UKB. Uang kegiatan bimbingan untuk penyuluh. Dan nanti dituangkan untuk membuat demplot kayak gitu. Oh, berarti penyuluh dapat fasilitasi dari negara untuk membuat demplot percobaan untuk dalam rangka penyuluhan itu. Ya kayak gitu. Sekarang nggak ada ya? Apa beda-beda berarti tiap tahun mungkin ya? Mungkin bentuknya beda. Bentuknya mungkin beda. Masih ada, masih ada. Beda. Namanya bukan UKB ya? Bukan UKB kayak gitu.
Itu dulu berarti masuknya lewat seperti itu. Iya. Kalau waktu itu kan saya masih dari pusat, Mas. Oh, pusat. Penyuluh pusat saya dulunya. Dulu penyuluhnya pusat ya? Pusat. Ya. Ini sekarang mau tarik lagi pusat ya? Ini alhamdulillah. Tapi Pak Budi udah pernah jadi pusat. Ya. Kalau Pak Budi ditarik di pusat, kemudian nanti purnanya di daerah ini berarti ya? Iya. Yang muda-muda besok semoga aja katanya mau ditarik ke pusat lagi. Iya. Ya ada nggak dilema ini? Ini sebelum cerita pengalaman nih, Iya, Pak Budi nyinggung pusat daerah sih. Perbedaan, sorry Pak Budi, perbedaan menjadi pegawai pusat zaman Pak Budi dulu masih muda dengan pegawai daerah ya, dialihkan statusnya karena otonomi daerah, ditaruh di daerah. Itu yang paling terlihat terkesan apa itu bedanya Pak Budi? Kalau dari pusat itu pemenuhan fasilitas kegiatan penyuluhan itu terpenuhi, Mas. Kayak gitu. Kayak uang-uang tadi itu apa ya untuk kegiatan itu? Kegiatan penyuluhan itu difasilitasi. Bikin demplot itu ya. Itu difasilitasi. Kemudian untuk kalau gaji sih masih sama waktu itu ya. Sesuai golongan lah ya. Golongannya itu udah menjadi apa aturan pemerintah iya. kayak gitu. Kemudian seperti buku harian, kemudian seragam dikasih kayak gitu. Saya nggak pernah dikasih Pak, nggak dewe ya. Belum Mas, bisa dikasih ya? Mas. Terus kemudian transport, ada transportnya juga ya, walaupun selain gaji ada tambahan transport macam-macam itu ya kayak gitu. Artinya ada beberapa fasilitas yang mungkin diberikan lebih dari pusat daripada ketika menjadi pegawai daerah waktu itu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin daerah-daerah lain beda ya Pak Budi. Ya. Bisa jadi di daerah-daerah ya kayak gitu. ya. Oke, lanjut kita lanjut yang anu dulu. Pengalaman tadi. Dulu, ya, gimana itu? Pengalamannya Pak Budi? Teknologi tadi itu. Teknologi tadi karena dan kebetulan nih pada waktu itu saya dari kepala desa yang ada di sana. Iya. Ada petani yang memang kaya, punya tanah banyak, kayak gitu. Saya dikasih garapan, dikasih tanah untuk sebagai demplot tadi. Demplot itu tadi. Sehingga kami melakukan bersama dengan petani sekitarnya. Waktu itu ya cuman beberapa tempat saja, Mas Nur. Kalau demplot itu paling hanya 100 ubin, 1.400 meter ya. Persegi ya. Kayak gitu. Kemudian sistem kita adalah yang umur panjang silahkan nyebar dulu kayak gitu sampai tanam ya gitu, baru setelah beliau tanam yang umur panjang baru kita nyebar kayak gitu. Nanti panennya bareng karena ada selisih kalau enggak 1 bulan ya, hampir 1 bulan ya gitu. Bisa bahkan malah bareng. lebih panen duluan yang umur yang tanam terakhir, yang tanam genja ya. Dengan cara itu, nah itu mereka baru mempercayai kita. Oh gitu. Ya memang harus ada bukti, Petani itu harus ada bukti ya. Ada bukti. Ya. Jadi melihat sendiri, oh, iya. Ini kok nggak Pak Mantri ternyata beneran cepet panen. Iya. Baru niru gitu. Pernah gagal nggak demplotnya? Pas demplot pengen nyontonin tapi gagal gitu kan malah. Wah itu Pak Mantri aja jelek gitu, pernah nggak Pak? Ya pernah Mas. Pernah. Kan negatifnya kadang-kadang kayak gitu ya. Pernah ada ya kayak gitu. Tapi tetap diulangi lagi lah ya. Yang namanya gagal itu bisa diperbaiki gitu ya. Peribahasanya keberhasilan yang bertunda. Yang tertunda. Betul. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan malu menjadi penyuluh ketika membuat demplot gagal. Bikin lagi gitu ya. Lagi ya. Kegagalan itu di mana, kita cari permasalahannya di mana. Karena penyuluh juga bisa gagal ya. Bisa gagal. Boleh ya. Boleh gagal ya. Gagal namanya manusia. Oke. Nah itu terus ceritanya waktu itu adopsinya mulai dari demplot kayak gitu akan lebih mudah ya, Pak? Ya, akan lebih mudah. Kemudian ada kegiatan yang APBN ya sama dengan kita. Kemudian ada bantuan-bantuan benih itu kan. Ada bantuan-bantuan benih. Itu ternyata menggunakan varietas-varietas unggul yang genja itu. Ya, kayak gitu. Dan dengan cara itu ternyata akan lebih efektif lagi. Sehingga umur yang panjang ya ada yang nanam tapi kan sudah
mulai berkurang kayak gitu. Jadinya produktivitasnya tanah itu lebih cepat ya. Lebih cepet. Bisa IP 100 jadi 200, 200 gitu ya. ya, yang 200 bisa 300. Bisa 300 meningkatkan IP karena umur pendeknya padi itu. Iya. Oke, luar biasa ini, ilmu banget ini. Ya selama kurang lebih 5-6 tahun kita berkecimpung seperti itu di sana, dan alhamdulillah Kayak gitu. bisa apa? Mereka bisa menerima keberadaan kita dan membenarkan bahwa dengan cara seperti ini itu lebih efektif. Dan yang jelas nih Pak Nur, pengalaman kita kala itu memang penyuluh itu Iya. memang harus berada di wilayah binaannya. Oh, jenengan berarti tinggal di Tinggal di Rawakele. Rawakele saya. Jadi orang sana gitu ya. Jadi orang sana kurang lebih 6 tahun itu. Walaupun rumahnya Pak Budi kan Purworejo Dari ya. Purworejo, ya. Saya Berarti ngontrak di ngontrak sana. di sana, ya. Masih lajang waktu itu. waktu itu masih lajang. Kayak. Dapat istri di sana apa di mana? Rahasia itu. Rahasia ya. Dulu kan katanya kalau zaman dulu cerita-cerita senior itu kalau jadi Pak Mantri Tani itu PPL itu menjadi sorotan ya, ya di desa sorotan ya. ya. Kalau ini banyak teman-teman yang mengatakan penyuluh diterima oleh masyarakat itu kalau sudah dipanggil Mantri Tani ya. Wah, ya, seringnya manggil itu Iya, Pak Mantri. dipanggil Pak Mantri itu sudah dikenal oleh mereka. Mereka penyuluh pada saat itu ya belum terkenal dengan PPL itu belum. Dia taunya Pak Mantri kayak gitu. Pak Mantri ya. Iya. Mantri Tani itu. Ini ya sampai sekarang pun saya di Mirit kadang kok dipanggil kayak gitu, Pak Mantri kayak gitu. Enggak, kalau orang-orang yang apa senior-senior biasanya manggil penyuluh Pak Mantri kalau di Jawa ini ya. Mantri Tani. Mantri Tani ya gitu. Kalau ini Pak Budi, tadi kan pengalaman di Rawakele, ada nggak perbedaan antar tempat gitu loh, ngelihat karakter. Kadang kita kan ngelihat petani itu satu berdasarkan pendidikan ya, bisa juga berdasarkan lokasi atau demografinya orang tinggal di mana, itu ada perbedaan nggak antara Rawakele? Pak Budi kan pernah di Rawakele, pernah di kota Kebumen, pernah di Mirit ya, sama di Perembun ini. Ada nggak perbedaan-perbedaan kebiasaan lingkungan gitu Pak? Ya ada, walaupun tidak begitu banyak ya Mas. Tidak begitu banyak. Tapi namanya petani ya, kalau waktu di kota itu memang apa, mereka punya kesibukan tersendiri. Jadi pertaniannya lebih ke sambilan ya, gitu ya? Sebagai sambilannya kayak gitu. Tapi pengalaman kami juga di waktu itu di Kebumen itu, kalau tidak salah di Desa Wonosari, mungkin sampai sekarang pun mereka masih melakukan apa, budidaya yang sama kayak gitu. Mereka di sana ada beberapa petani yang sudah mulai bertani itu dengan perhitungan, kalau dikatakan sekarang udah agribisnis lah. Gitu. Udah agribisnis. Kalau tidak salah waktu itu dia selalu menanam tanaman hortikultura, tomat kayak gitu. Tomat. Iya. Zaman tahun Pak Budi di sana dulu ya? Ya. Udah berpikir seperti itu? 98 ya kayak gitu. Itu sudah ada petani yang sudah berpikir semacam itu. Lebih maju daripada petani yang lain ya, yang hanya ikut-ikut lingkungan, nanam padi, nanam apa gitu ya. Iya gitu. Tetap ada, udah mulai dari dulu ya. Mulai ada, tinggal kita bertukar pengalaman, sharing-sharing, sehingga mereka pun akan lebih semangat, dan alhamdulillah tetangga-tetangga lain juga banyak yang mengikuti. Oh iya nih Pak Budi, kita kan sebagai penyuluh ya Pak Budi, itu kan nggak tahu apa-apa tentang semua hal kan ya. Saya akui sendiri, kadang kalau kita nyuluh ada orang ternyata tadi nanam tomat gitu ya misal ya, ada petani nanam melon, nanam pepaya, sementara kita penyuluh kan nggak mungkin udah pernah nanam itu semua. Iya kan? Iya. Paling ilmu-ilmu yang dikasihkan teknologi dari Kementerian Pertanian kan paketan, misal tanam kita nyuluhin jajar legowo, kita nyuluhin apa namanya varietas Genja, kita nyuluhin tentang CSA kemarin terakhir ini kan ya, Climate Smart Agriculture. Tapi kan kadang kita terbentur dengan petani-petani yang lebih kreatif dari kita tuh. Nanam tomat lah, nanam melon lah, ujuk-ujuk takon ke kita, tanya ke kita, Pak Mantri, Pak Penyuluh, saya minta disuruh tentang komoditas ini. Itu ngakalinya gimana kalau kita nggak tahu Pak Budi? Ya, memang ini ya
salah satu tip juga ya Mas. Iya, tip jadi penyuluh nih. Jadi penyuluh. Kita tidak lepas selalu belajar. Harus selalu belajar. Harus selalu belajar. Mau nggak mau kalau ada orang mau tetap kita harus mengikuti era yang berlaku pada saat kita kerja. Kayak gitu. Dan kita ya memang harus intent untuk belajar kayak gitu. Baik belajar dari pengalaman mereka yang pernah melakukan kayak gitu. Belajar. Dan mohon maaf ini Mas Nur. Iya, gimana? Saat jadi penyuluh itu kayaknya semua kegiatan sudah saya lakukan. Kayak gitu. Kalau tanam padi saya sudah biasa sampai sekarang. Pak Budi di rumah praktek ya, juga gitu ya. Gitu. Kemudian ternak saya juga punya. Sudah saya lakukan. Pak Budi ngingu ternak di rumah? Iya, kayak gitu. Oh, kalau kemudian, itu sudah tahu semua ya. Kemudian pada saat rame-ramenya semangka melon, saya pun juga tanam. Pernah tanam? Pernah tanam. Kayak gitu. Saya punya tenaga kerja. Kayak gitu. Di Purworejo sana apa di sini? Purworejo. Kayak gitu. Baru tahu loh. Saya Pak Budi kirain Pak Budi ya cuma nyuluh-nyuluh tok di kantor itu enggak? Saya sebagai penyuluh itu kayaknya sudah saya lakukan semuanya. Walaupun saya sewa di sewa tanah, iya, sewa tanah orang terus gitu. Tapi yang manajemen ini Pak Budi. Saya sendiri. Penanggung jawabnya Pak Budi. Pernah tanam semangka sampai sewa gitu. Semangka melon itu udah biasa. Ngerti ya, ini saya penyuluhan semangka aja ini ada masternya ini. Ya, gitu. Jadi artinya belajar harus sambil praktek juga ya. Belajar sambil praktek kayak gitu. Memang sampai ternak bebek pun kita juga punya Mas. Karena saya pada waktu itu penyuluh, gaji penyuluh kan hanya seperti itu ya Mas, namanya pegawai negeri kan. Iya, dulu katanya terbatas. Kita harus punya sampingan tersendiri ya kayak gitu. Sampingannya adalah sesuatu yang mendukung keilmuan kita gitu ya. Kita. Cerdas ini penyuluhnya berarti ya. Caranya gitu ya. Iya. Saya lahannya cuma sempit Mas. Di rumah itu tapi pernah melakukan apa yang dilakukan oleh petani kita ya. Saya juga nanam sayuran kayak gini Mas. Iya, ini sayurannya banyak, ini ada katu. Kayak gini ada katu, ada apa? Ketela pohon. Saya tanamnya hanya di pinggir-pinggir saja. Di rumah ya. Terus saya memelihara itik bebek kan setiap hari itu kan bertelur. Itu adalah paling enggak itu kan menjadi apa? Paling enggak udah mengurangi belanja kita. Mengurangi belanja kita. Sama yang jelas itu tadi yang saya pemenuhan gizi juga terpenuhi kan ya gitu. Jadi saya menjadi penyuluh sudah saya lakukan, bahkan gini Mas. Ini menjadi inspirasi kita ya Mas. Memang jadi petani itu harus kreatif. Harus kreasi dalam artian gini. Kita itu harus punya penghasilan tiap hari. Penghasilan tiap hari? Ya, tiap hari kita melihara bebek. Itik tadi. Itik kan tiap dari hari. Telurnya, kayak gitu. Itu hasil harian ya? Harian, kayak gitu. Kemudian mingguannya dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Nah, kayak gitu. Dijual untuk penghasilan mingguan. Bulanan. Dari gajinya Pak Budi ya. Kita kan punya tanaman kelapa. Oh iya, kelapa kan bulanan. Sebulan sekali bisa panen raya besar itu ya. Yang 3 bulannya ternak. Ternak ayam. Ternak kambing saya punya. Apa 3 bulan bisa panen sekali Pak? Saya kebetulan meliharanya kambing PE Mas. Oh PE. Paling 3-4 bulan sudah kita jual. Oh gitu? Iya. Pinteran yakin loh. Makanya ini anak buahnya itu Mas Katamso lain-lain itu udah pada kreatifnya ngungkuli Pak Budi itu. Iya. Karena yang ngajarin ternyata benar-benar praktek ya Pak Budi. Luar biasa ini. Terus setengah tahunan kita punya sapi. Punya sapi juga Pak Budi? Iya, sapi untuk penggembuan itu 6 bulan sudah kita keluarkan, sudah kita jual. Sudah saya lakukan Mas, walaupun kita hanya punya beberapa ekor. Artinya kita pernah lakukan itu sendiri kayak gitu. Harusnya penyuluh kayak gitu ya. Iya, tapi harus memanfaatkan lingkungan yang betul.
seberapa pun harus kita manfaatkan. Bahkan Pak Budi walaupun nggak punya lahan, nganti sewa ya, sampai sewa ya, direwangi. Karena nggak mungkin nanam semangka di halaman gitu, sampai sewa. Sampai sewa saya. Jadi berani berkorban spekulasi, satu untuk menghasilkan uang buat kita, yang kedua yang paling penting ini ilmunya. Jadi kalau ditanya petani tandur semangka pripun Pak Budi, udah pernah jawab, udah pernah ngelakuin, menjawab mudah gitu ya Pak Budi ya. Nah, ini saya pindah di Perembun ini Mas. Ini ada potensinya yang menonjol ini tembakau. Oh iya, Perembun ada tembakau sayangan apa ya? Tembakau sayangan itu kan luar biasa. Itu apa menjadi salah satu komoditas unggulan di Perembun yang notabene ini memang perlu sentuhan-sentuhan kita. Teknologinya ya. Karena apa? Ditengok apa setelah kita lihat bersama-sama dengan petani tanam tembakau di sini itu masih utamanya itu jarak tanamnya itu masih padat, terlalu rapat. Iya ya gitu. Padahal beliau nanamnya itu adalah varietas yang daunnya lebar, akhirnya numpuk-numpuk. Jadi numpuk-numpuk kayak gitu. Itu perlu sentuhan tersendiri. Saya pun dulu juga pernah nanam tembakau. Kayak gitu. Ini susah ini. Iya. Diikutin kayaknya ilmunya susah ini sahabat tani. Yang tidak saya nggak mau apa yang kita bisa. Yang kita bisa, yang semampunya kita lakukan. Kita lakukan. Tapi tidak lepas dari belajar Mas. Dari belajar itu ya Pak Budi. Walaupun kita tidak melakukan, tetapi kita belajar. Belajar itu kan tidak harus melakukan. Bisa baca-baca dengan dengan petani lain ya. Iya, binaan kita kan kayak gitu. Ini paling murah ini. Iya, yang paling murah kayak gitu. Jadi ke tempat orang yang tanam cabai, kita sambil kunjungan, laku sushi gitu ya. Iya. Sambil nanya-nanya, dapat ilmu, nanti ditularkan ke petani lain. Kayak gitu juga boleh ya, trik penyuluh ya. Iya, trik penyuluh. Karena apa? Tadi kita ingat kita bisa diterima petani itu harus ada pendekatan. Iya. Artinya kita satu mendekati, melihat karakter sekaligus menguras ilmunya bisa di situ ya Pak. Bisa ya kayak gitu. Jadi nggak harus kita tahu semua, syukur bisa ngelakuin praktek kayak Pak Budi. Kalau enggak ya bertanya kepada petani yang sudah melakukan, ditularkan ke petani lain. Saya dapat ini ilmunya nih, luar biasa nih Pak Budi. Semoga sahabat tani nih yang penyuluh-penyuluh nih seluruh Indonesia harusnya bisa meniru apa yang dilakukan Pak Budi. Cara menambah hasanah ilmu kita untuk disampaikan ke sahabat tani semua seperti itu. Bisa praktek langsung, bisa cari ilmu kepada petani binaan kita, ditularkan ke petani lain. Gitu ya Pak Budi ya? Iya. Ini nggak kerasa udah setengah jam aja nih Pak Budi. Udah jamnya pulang ini Pak Budi. Ini Pak Budi terakhir ya. Ada nggak Pak Budi pesan-pesan buat kami nih yang muda, tapi nggak muda juga, saya udah senior juga nih. Mulai senior Pak. Mulai senior, udah tua juga sebenarnya. Artinya ada pesan buat kami yang ditinggalkan besok hari Senin Pak Budi Purna. Kami kan ini nggak sebanyak Pak Budi pengalamannya, ilmunya, apalagi praktek-prakteknya sendiri. Itu kira-kira pesan buat kami apa supaya kami bisa meneruskan jejak perjuangannya Pak Budi sebagai penyuluh pertanian yang baik, itu gimana Pak Budi? Ya, terima kasih nih Mas Nur, nih pertanyaan yang bagus juga nih. Ya. Yang jelas kita selaku penyuluh harus koordinasi dengan ya minimal teman-teman kita, harus hubungannya harmonis. Hubungan ya harus harmonis. Kemudian dengan sekarang Forkopincam ya. Forkopincam. Nah itu tetap kita harus ada ada komunikasi yang baik dengan beliau. Karena kita berada dalam kecamatan ya. Kecamatan kayak gitu. Ini yang paling utama di situ. Sehingga koordinasi itu jangan kita lepaskan. Kayak gitu. Baik itu intern maupun di luar. Kalau Forkomika kan sudah di luar kan kayak gitu. Jadi harus kita jalin hubungan baik. Kalau yang saya lakukan nih Mas Nur, yang saya lakukan itu dengan Forkopincam, kebetulan kalau saya kan lokasinya kan agak jauh nih. Iya, nih Perembun kecamatannya jauh. Ya, agak jauh dari kecamatan sini. Dulu
di Merit juga sama, hampir 1 kilo. Iya, nggak satu komplek gitu ya? Satu komplek. Saya usahakan saya berangkat Gasi bisa ikut apel di kecamatan. Oh gitu, Iya, silaturahminya gitu ya? Menjalin komunikasinya gitu? Sehingga apabila ada hal yang banyak informasi yang kita terima di sana, saling mengisi lah. Apabila kita ada kegiatan apapun kita sampaikan pada saat di apel itu. Sehingga dari pihak kecamatan pun akan selalu merespon apabila kalau misalnya ada kesulitan, insya Allah akan membantu. Betul. Ini yang jelas koordinasi harus dibangun dengan baik. Utamanya ya dengan teman ini Mas. Teman internal juga ya. Jangan di BPP malah saling gini ya. Nah, itu udah jadi ya. Sehingga saling mengisi, yang jelas kalau orang tua dulu ya saling asih dan asuh lah. Sip. Berharga banget ini komunikasi kita hari ini ya. Dan ada lagi nggak Pak Budi? Hah? Ada lagi nggak itu selain menjaga hubungan internal baik? Yang jelas kita harus ada transparansi terhadap tugas-tugas kita. Dan yang paling penting kita harus profesional. Profesional. Iya, selaku penyuluh itu harus profesional. Siap menjalankan tugas pokok dan fungsi ya. Iya, kayak gitu. Ini karena apapun bentuknya sekarang di era penyuluhan sekarang itu semua masuk di kita loh Mas. Kayak gitu. Apalagi dengan adanya dana desa untuk ketahanan pangan, kita harus ngawal. Kita harus mendampingi, harus mendampingi. Itu kan harus kerja ekstra kita. Kita harus koordinasi dengan desa karena uangnya di desa sih. Kalau kita tidak ada hubungan baik dengan mereka kan repot kita untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Betul. Nah, ini pengalaman satu lagi nih Mas Nur. Adanya Musreng Bangdes kan kita selalu diundang. Iya. Selalu diundang dan alhamdulillah mesti tiap kecamatan sama lah, mesti diundang lah. Diundang biasanya. Ya, karena ada job untuk ketahanan pangan. Nah itu kita sampaikan apa yang menjadi programnya. Ya, gitu. Programnya kita untuk ketahanan pangan. Pangan. Seperti apa? Ya harus kita jalankan kayak gitu. Kalau tidak ya anggaran ya hanya begitu-begitu saja. Bangun jalan, gitu, bangun jembatan ini. Peningkatan. Kalau yang kemarin kan untuk peningkatan SDM. Iya. Ya kita minta untuk peningkatan SDM kayak gitu. Ini kalau yang di Perembun alhamdulillah sudah dari desa itu sudah menganggarkan ke sana untuk peningkatan SDM petani kayak gitu. Nah, ini komunikasi itu penting berarti. Yang penting komunikasi itu. Dan yang jelas kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturannya apa kita lakuin? Iya kayak gitu. Tapi kita harus luas loh Mas. Oh harus luas. Gitu. Dan memang komunikasi memang perlu, memang ya kita harus berhati-hati dan yang paling utama sabar itu Mas. Sabarnya itu. Menghadapi siapapun ya. Iya, menghadapi baik yang di atas kita ataupun yang kita suluh gitu ya. Oke, matur nuwun sekali Pak Budi. Yang terakhir nih Mas. Iya, apa lagi itu? Kita sebagai penyuluh ya harus bersyukur ya Mas. Bukan penyuluh pun harus bersyukur, apalagi penyuluh. Ya. harus sangat bersyukur kayak gitu. Karena apa? Mereka itu memandang kita itu banyak ilmunya kayak gitu. Mereka pun ingin tahu seperti apa penyuluh kita kan kayak gitu. Iya. Oleh karena itu ya kita punya ilmu sedikit kita sampaikan. Nah ini mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bisa dijalankan dengan baik. Amin. Gitu. Sehingga mudah-mudahan petani kita akan sejahtera. Yang sejahtera tidak harus petani juga loh Pak. Petani kita pun harus sejahtera loh. Penyuluhnya juga harus sejahtera. Iya. Tidak sejahtera nanti kerja kita enggak semangat. Betul. Tapi ya itu tadi kita harus bisa membagi waktu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini matur nuwun sangat banyak banget wejangan yang kami tangkap dan ini terekam kami share untuk sahabat tani, nggak apa-apa Pak Budi ya. Biar ilmunya itu bukan hanya untuk saya pribadi tapi bisa disampaikan untuk semua saja yang nonton dimanapun berada. Ini Pak Budi, mohon maaf sekali waktunya terganggu dan kami mohon doa Pak Budi untuk bisa melakukan apa yang
tadi dinasehatkan Pak Budi, bisa melakukan meniru kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan Pak Budi. Kalau nggak dari senior, mohon doanya, kayaknya doanya senior itu lebih afdol nih. Jadi semoga aja kami yang nanti ditinggal Purna oleh Pak Budi bisa lebih kuat, lebih profesional, lebih bisa menjaga kekompakan baik internal ataupun komunikasi ke eksternal seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Nggih, gitu Mas Budi, Pak Budi nggih. Sama-sama. Matur nuwun. Nggih, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.